Malam itu, hujan turun deras, menutupi suara langkah Raka yang gemetar melewati jalan setapak di tengah hutan. Pepohonan di sekitarnya terlihat seperti makhluk-makhluk raksasa yang mengintai dalam kegelapan. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh. Bau anyir yang membuat Raka ingin muntah. Ia menggenggam kertas lusuh yang bertuliskan alamat seorang dukun terkenal. Orang-orang di kampungnya menyebut dukun itu bisa memanggil kekayaan, tapi selalu dengan nada berbisik, seolah takut menyebut namanya dengan lantang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang diberikan sebagai gantinya, kecuali desas-desus tentang nyawa sebagai harga yang harus dibayar. Raka tiba di sebuah gubuk tua yang terlihat seperti telah lama ditinggalkan. Atapnya penuh lumut dan dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Di depan pintu, sebuah lentera tua bergoyang tertiup angin. Cahayanya redup, menambah suasana seram tempat itu. Dengan ragu, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Namun, sebelum ia bisa mengetuk lagi, pintu terbuka perlahan dengan suara berderit yang nyaring, seperti jeritan makhluk sekarat. Di dalam, suasana lebih menyeramkan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya lilin berwarna merah yang meneteskan cairan seperti darah. Asap dupa tebal memenuhi udara, membuatnya sulit bernapas. Seorang pria tua duduk di tengah ruangan, mengenakan jubah hitam panjang dengan penutup kepala yang menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya yang merah menyala terlihat dari balik bayangan, menatap langsung ke arah Raka. Suara pria itu rendah dan serak, seperti berasal dari tempat yang bukan dunia ini. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanyanya, dengan suara yang terdengar seperti lebih dari satu orang berbicara sekaligus. Raka mencoba menjelaskan, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ada sesuatu di ruangan itu yang membuatnya merasa seperti diawasi oleh puluhan mata yang tidak terlihat. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, dan suara bisikan sama mulai terdengar di telinganya. Seperti banyak orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami. "Kekayaan?" jawab Raka akhirnya, suaranya nyaris tenggelam. "Saya butuh uang, saya tidak punya pilihan lain." Dukun itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi-giginya yang menguning dan tajam. Ia lalu bangkit perlahan, setiap gerakannya seperti ular yang melata. Ia mengarahkan Raka ke sebuah meja kayu yang dipenuhi benda-benda aneh, tengkorak kecil, botol berisi cairan hitam, dan sebuah peti kecil yang tertutup kain merah. "Apakah kau siap untuk membayar harga yang diperlukan?" tanya dukun itu sambil menyingkap kain merah dari peti kecil tersebut. Raka mengangguk tanpa berpikir, meski hatinya berteriak untuk melarikan diri. Namun, saat dukun itu membuka peti kecil itu, rasa takutnya berubah menjadi ketakutan murni. Di dalam peti itu, terbaring sebuah makhluk kecil seukuran telapak tangan. Tubuhnya menyerupai mumi, kulitnya kering seperti kayu mati, tetapi rambutnya panjang dan hitam, menjuntai hingga ke lantai. Matanya terbuka perlahan, memancarkan cahaya merah pekat. Jenglot itu bergerak, meskipun tubuhnya tampak kaku. Ia mengeluarkan suara lirih yang terdengar seperti erangan kesakitan, membuat ruangan itu terasa semakin menyesakkan. Udara mendadak menjadi dingin, dan Raka merasa seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya. "Dia sudah memilihmu," kata dukun itu sambil tertawa kecil. "Kekayaan akan menjadi milikmu, tapi ingat, darah akan selalu menagih janjimu." Tangan dukun itu bergerak cepat, memotong jari Raka dengan pisau kecil yang tajam. Darah segar menetes ke dalam peti, langsung diserap oleh jenglot yang kini bergerak lebih aktif, seperti bayi yang baru lahir. Raka menahan jeritannya, tapi ia tahu malam itu bukan hanya darahnya yang diserahkan, melainkan jiwanya juga. Ketika ia meninggalkan gubuk itu, suara tawa dukun dan erangan jenglot masih menggema di telinganya. Hujan berhenti, tetapi kabut tebal menyelimuti jalan. Raka merasa bayangan jenglot mengikuti setiap langkahnya, seolah memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Setelah membawa jenglot pulang,
Raka diberi instruksi oleh dukun tentang ritual yang harus dilakukan. Ritual itu bukan hanya sekadar menghormati Jenglot, tetapi juga sebagai bentuk perjanjian darah agar kekayaan segera mengalir ke hidupnya. Malam berikutnya, di ruang kecil rumahnya, Raka memulai ritual. Ia membersihkan ruangan itu sesuai dengan instruksi dukun, menyingkirkan cermin, menutup semua jendela, dan menyalakan lilin merah yang telah diberikan kepadanya. Bau dupa yang pekat memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer berat yang membuat dada Raka terasa sesak. Di tengah ruangan, Jenglot diletakkan di atas kain hitam dengan simbol-simbol aneh yang dijahit menggunakan benang merah. Tubuh kecil Jenglot tampak seperti tidak bergerak, tetapi Raka merasa seolah-olah makhluk itu sedang memandang langsung ke arahnya dengan tatapan yang menusuk. Aku harus melakukannya, gumam Raka, mencoba menguatkan diri. Suaranya gemetar, hampir tak terdengar di tengah kesunyian malam yang mencekam. Instruksi dukun jelas. Raka harus menumpahkan darah sebagai persembahan pertama. Ia memotong jarinya lagi dengan pisau kecil, lalu membiarkan darahnya menetes langsung ke tubuh Jenglot. Begitu darah pertama jatuh, lilin merah di sekitarnya berkobar lebih terang, seakan-akan terbakar oleh api gaib. Kemudian, suara-suara mulai terdengar di ruangan itu. Awalnya hanya bisikan lembut, tetapi semakin lama semakin keras, seperti teriakan banyak orang yang bercampur menjadi satu. Raka merasa telinganya memanas, tetapi ia tidak berani bergerak. Tiba-tiba, tubuh Jenglot mulai bergerak perlahan. Kuku-kukunya yang panjang mencakar kain hitam di bawahnya, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Matanya yang merah menyala semakin terang, dan mulut kecilnya membuka, mengeluarkan suara erangan menyeramkan seperti jeritan makhluk yang disiksa. Darahmu cukup untuk memulai. Terdengar suara berat di dalam ruangan, meskipun tidak ada orang lain di sana. Raka tersentak, mengedarkan pandangannya dengan panik. Jenglot itu kini berdiri di atas kakinya yang kecil, menatap Raka dengan senyuman mengerikan. Dari mulutnya yang kecil, setetes cairan hitam jatuh ke kain, lalu menyerap ke tanah dengan cepat. Setelah itu, semua lilin di ruangan padam bersamaan. Ruangan gelap gulita, tetapi mata merah Jenglot tetap menyala, menjadi satu-satunya sumber cahaya. Udara semakin dingin, dan Raka merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ia ingin menjerit, tetapi tubuhnya membeku. Mulai malam ini, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini, seperti seseorang berbisik di telinganya. Tapi jangan lupa darah harus terus mengalir. Raka tiba-tiba terhempas ke lantai, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat ia bangkit, ruangan kembali terang, tetapi Jenglot sudah kembali ke posisinya semula, diam tak bergerak. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika Raka melihat tangannya yang berlumuran darah, ia tahu bahwa ini bukan mimpi. Dan malam itu, suara-suara dari ritual terus bergema di telinganya, mengingatkan bahwa ia kini telah terikat dengan kekuatan yang tidak bisa ia lepaskan. Pagi berikutnya, Raka terbangun dengan tubuh lunglai. Matahari sudah tinggi, tetapi hawa di kamarnya terasa dingin menusuk, seperti ruangan itu menyimpan kegelapan yang tidak terhapuskan. Ia memandangi peti kecil tempat Jenglot diletakkan malam sebelumnya. Peti itu tertutup rapat, seolah-olah makhluk menyeramkan di dalamnya hanya tidur sementara. Raka mencoba menjalani harinya seperti biasa. Ia keluar rumah, masih dengan perasaan ragu apakah ritual yang dilakukan tadi malam benar-benar bekerja. Namun, kejadian aneh mulai menghampirinya sejak siang. Di pasar tempat ia bekerja sebagai pedagang kecil, tiba-tiba seseorang mendatanginya dengan senyuman lebar. Orang itu adalah seorang investor yang selama ini tak pernah mau berbicara dengan Raka. Dengan nada ramah, ia menawarkan modal besar untuk memperluas bisnis Raka. Raka merasa ini adalah kebetulan aneh, tapi ia tidak menolak. Uang itu mengalir begitu saja ke tangannya, dan dalam beberapa minggu, Raka sudah membuka toko besar di pusat kota. Keberuntungan terus berdatangan. Pesanan dagangannya meningkat drastis,
dan pelanggan selalu datang berbondong-bondong, seolah-olah mereka terpikat oleh sesuatu yang tidak wajar. Namun, di tengah semua itu, Raka mulai memperhatikan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, sekitar pukul 11.30, Raka sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu di ruang belakang tokonya yang baru. Angka-angka besar di catatan keuangannya membuatnya tersenyum. Tetapi senyuman itu segera pudar ketika ia mendengar suara-suara aneh. Awalnya suara itu hanya seperti langkah kaki kecil berderak di lantai kayu toko. Raka mengira itu adalah tikus, tetapi suara itu semakin mendekat, bergerak pelan namun pasti. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Lampu di ruang belakang tiba-tiba berkedip-kedip. Ruangan yang tadi hangat kini terasa dingin seperti kuburan. Raka mendengar suara lirih seperti seseorang memanggil namanya. Raka, Raka. Suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap, tempat sebuah rak kayu besar berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia mendekati sudut itu. Jantungnya berdetak kencang, dan kakinya terasa berat seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu bergerak cepat di lantai. Makhluk kecil dengan tubuh kering dan rambut panjang yang tergerai. "Jenglot," bisik Raka, suaranya hampir tak keluar. Makhluk itu mendongak, menatap Raka dengan mata merah menyala. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi senyum menyeramkan di wajahnya mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh tubuh Raka. Makhluk itu kemudian menghilang begitu saja, lenyap ke dalam bayangan. Kematian pertama. Beberapa jam kemudian, tepat tengah malam, Raka menerima kabar mengejutkan. Salah satu pegawai barunya, seorang pemuda bernama Agus, ditemukan tewas di belakang toko. Tubuhnya tergeletak kaku dengan luka kecil di leher, seperti gigitan makhluk kecil. Wajah Agus membeku dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Polisi datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan selain jejak kaki kecil yang aneh di dekat tubuh Agus. Jejak itu sangat kecil, seperti milik bayi, tetapi memanjang seolah-olah kuku tajam mencakar tanah. Kematian Agus menjadi pembicaraan di seluruh kota, tetapi Raka tidak berani mengatakan apapun. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kecelakaan. Ini adalah hasil dari perjanjian yang ia buat dengan Jenglot. Malam demi malam, kejadian aneh terus berlanjut. Raka mulai mendengar suara-suara gaib di rumah dan tokonya. Bisikan-bisikan, langkah kaki, dan suara tawa kecil yang menyeramkan membuatnya sulit tidur. Tubuhnya semakin lemah karena ia dihantui mimpi-mimpi buruk, bayangan Jenglot, darah, dan wajah orang-orang yang mati dengan mata terbuka, menatapnya penuh dendam. Kekayaannya terus bertambah, tetapi jumlah korban juga semakin banyak. Tidak hanya pegawai, tetapi juga teman-temannya, bahkan seorang tetangga yang pernah menolongnya ketika ia miskin. Semua mati dengan cara yang sama, luka kecil di leher dan wajah penuh ketakutan. Raka mulai merasakan bahwa Jenglot bukan hanya memberikan kekayaan, tetapi juga merenggut setiap kebahagiaan dari hidupnya. Waktu terasa semakin sempit, dan bayang-bayang kematian selalu mengintai di sudut gelap setiap ruangan. Malam itu di rumah Raka, pukul 00.15. Raka sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang baru, sebuah bangunan mewah di pinggiran kota yang ia beli hanya beberapa minggu setelah kekayaannya meningkat pesat. Rumah itu luas dan dipenuhi barang-barang mahal, tetapi setiap sudutnya terasa dingin, sepi, dan tidak nyaman. Jam di dinding berdentang 2 kali, menandakan pukul 00.15. Raka menatap peti kecil tempat Jenglot berada di atas meja. Ia tidak pernah menyentuh peti itu sejak ritual pertama, tetapi malam ini, ia merasa seolah-olah peti itu memanggilnya. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Darah, darah, aku butuh darah." Bisikan itu seperti berasal dari peti, tetapi juga terdengar dari setiap sudut ruangan. Raka mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras, seperti ratusan suara kecil yang berbicara bersamaan. Tiba-tiba,
Lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Udara menjadi semakin dingin, membuat napas Raka terlihat seperti asap di tengah musim dingin. Ia mendengar suara langkah kaki kecil di lantai kayu, mendekat ke arahnya perlahan. "Siapa di sana?" teriak Raka, meski suaranya terdengar lebih seperti bisikan lemah. Tidak ada jawaban. Namun, ia melihat sesuatu bergerak di balik sofa, sesuatu yang kecil, berbulu, dan menceret dirinya perlahan-lahan. Ketika ia mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas, makhluk itu muncul tiba-tiba. Jenglot. Jenglot berdiri di atas meja, matanya merah menyala menatap langsung ke arah Raka. Mulut kecilnya terbuka, mengeluarkan suara erangan rendah yang semakin lama semakin keras. Raka terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak. "Darah, kau tidak memberiku cukup darah?" Suara berat itu bergema, tetapi kali ini jelas berasal dari Jenglot. Seketika, tubuh Raka tersentak ke belakang. Ia merasa seolah-olah ada tangan yang tak terlihat mencekiknya, memaksanya jatuh ke lantai. Jenglot melompat dari meja dan mendarat di dada Raka. Kukunya yang panjang mencakar kulitnya. Korban selanjutnya, pukul 2.45. Beberapa jam kemudian, kabar kematian lain mengguncang lingkungan tempat tinggal Raka. Kali ini, korbannya adalah tetangga sebelah rumahnya, seorang wanita tua bernama Bu Sarmi, yang dikenal sebagai orang baik hati. Bu Sarmi ditemukan tewas di taman belakang rumahnya. Tubuhnya tergeletak dengan posisi aneh, tangan mencengkeram erat tanah, seolah-olah mencoba meraih sesuatu sebelum ia mati. Luka kecil di lehernya lagi-lagi menjadi tanda misterius, sama seperti korban sebelumnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, dengan mata terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Penduduk sekitar mulai merasa takut. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, mengaitkan kematian-kematian misterius ini dengan keberadaan Raka. Namun, tidak ada yang berani bertanya langsung kepadanya. Waktu subuh di rumah Raka, pukul 4. Raka tidak bisa tidur. Mimpi buruk menghantuinya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Ia melihat wajah Bu Sarmi, Agus, dan semua korban lainnya. Mereka memandangnya dengan mata yang penuh dendam, bibir mereka bergerak, tetapi suara yang keluar hanya tawa Jenglot yang mengerikan. Saat itu, ia mendengar suara langkah di lorong rumahnya. Dengan napas tercekat, ia meraih pisau yang ada di meja samping tempat tidurnya dan keluar untuk memeriksa. Lorong itu gelap, hanya diterangi lampu kecil di ujung. Tapi Raka bisa melihat sesuatu, bayangan kecil yang bergerak cepat, melompat dari satu dinding ke dinding lainnya. Suara tawa kecil menggema di sepanjang lorong, membuat Raka hampir menjatuhkan pisaunya. "Kau tidak bisa lari." Suara berat itu terdengar lagi, membuat tubuh Raka membeku. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi bayangan itu melesat cepat ke arahnya. Sebelum ia sempat bereaksi, ia merasa ada sesuatu mencengkeram lehernya. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah, dan Raka tahu itu adalah Jenglot. "Tumbal harus diberikan. Jika tidak, kau yang akan menjadi milikku," kata Jenglot dengan suara yang memekakkan telinga. Sejak malam itu, Raka kehilangan kendali atas hidupnya. Jenglot terus menuntut lebih banyak darah, lebih banyak nyawa. Setiap kali Raka menolak, makhluk itu menyerangnya secara fisik, meninggalkan luka di tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Kematian demi kematian terus terjadi. Orang-orang di sekitar Raka mulai menghilang satu persatu, dan tubuh-tubuh mereka ditemukan dengan kondisi yang sama. Luka kecil di leher dan ekspresi ketakutan di wajah. Raka tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari perjanjian dengan Jenglot. Dan setiap malam, bayangan kecil itu terus mengintai di sudut-sudut rumahnya, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya lagi. Malam ketujuh, hutan larangan, pukul 23.50. Raka menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang jika ia tidak melakukan sesuatu. Setelah beberapa hari dihantui mimpi buruk dan kematian yang terus terjadi di sekitarnya, ia memutuskan untuk kembali menemui dukun yang memberinya Jenglot.
Namun, ketika ia tiba di rumah dukun itu, ia menemukan rumah tersebut kosong, seolah-olah tidak pernah ada yang tinggal di sana. Dari penduduk desa sekitar, Raka mendengar bahwa dukun itu tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan larangan, tempat yang terkenal angker dan dihindari oleh siapapun. Dengan tekad yang tersisa, ia membawa peti jenglot dan menuju hutan pada malam ketujuh setelah ritual awalnya. Hutan larangan terasa seperti dunia lain. Pohon-pohon tinggi menjulang, menciptakan bayangan gelap yang menutupi jalan setapak. Suara binatang malam terdengar di kejauhan, tetapi semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Udara dingin menusuk kulit, dan bau busuk seperti bangkai memenuhi hidungnya. Pukul 23.50, Raka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri gubuk kayu tua yang hampir runtuh. Cahaya lilin terlihat berkedip-kedip dari dalam, dan suara bisikan gaib terdengar samar-samar. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu gubuk itu. Pintu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan ruang kecil yang dipenuhi simbol-simbol aneh di dinding. Dukun itu duduk di tengah ruangan, mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya tampak seperti tidak manusiawi, bersinar merah seperti mata jenglot. "Kau datang terlambat," kata dukun itu dengan suara yang berat dan dalam. Raka gemetar, tetapi ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin keluar dari perjanjian ini." Dukun itu tertawa. Suara tawanya menggema di ruangan kecil itu seperti jeritan makhluk-makhluk gaib. "Perjanjian sudah dimulai, Raka. Darah harus terus mengalir. Jika tidak, kau akan menjadi milik jenglot selamanya." Ritual pembebasan, pukul 00. Dukun menawarkan satu solusi, sebuah ritual pembebasan yang sangat berbahaya. Ia harus membawa jenglot keluar dari petinya, meletakkannya di altar batu di luar gubuk, dan membakar tubuh jenglot menggunakan darahnya sendiri sebagai bahan bakar. Tepat pukul 00, Raka memulai ritual itu. Ia menggenggam pisau yang diberikan dukun dan memotong telapak tangannya, membiarkan darah menetes ke tubuh jenglot yang dingin dan kaku. Namun, begitu darah pertama menyentuh tubuh jenglot, makhluk itu membuka matanya dengan cepat, menatap Raka dengan tatapan yang penuh amarah. Angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan semua lilin di sekitarnya. Suara jeritan dan tawa mengerikan terdengar dari segala arah. Pohon-pohon bergoyang liar, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekeliling altar, membentuk lingkaran yang mengurung Raka. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian ini, Raka?" Suara jenglot bergema, jauh lebih keras dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Makhluk itu melompat dari altar dan menyerang Raka. Kukunya yang tajam mencakar leher dan lengannya, meninggalkan luka yang dalam. Raka berteriak, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya di tengah hutan yang sunyi itu. Puncak horor, pukul 00.15. Raka hampir kehilangan kesadarannya ketika ia ingat sesuatu yang dikatakan oleh dukun. "Jika kau ingin menghancurkan jenglot, kau harus menatap matanya sampai ia tidak bisa lagi melawan." Dengan sisa keberanian yang ada, Raka menatap langsung ke mata merah jenglot. Tatapan itu seperti memandang ke dalam neraka. Ada bayangan darah, kematian, dan ribuan wajah orang yang telah menjadi tumbal sebelumnya. Namun, ia tidak berpaling. Jenglot mulai meronta, tubuhnya yang kecil dan kering mengeluarkan asap hitam pekat. Suara jeritannya mengguncang hutan, tetapi Raka terus menatapnya. Dalam beberapa detik, tubuh jenglot terbakar dengan sendirinya, meninggalkan bau busuk yang tidak tertahankan. Ketika api itu padam, jenglot menghilang, meninggalkan abu hitam di altar. Bayangan-bayangan yang mengelilingi Raka perlahan menghilang, dan keheningan kembali menyelimuti hutan. Setelah ritual, pukul 1, Raka terhuyung-huyung keluar dari hutan, tubuhnya penuh luka dan pakaian robek. Ia tidak membawa apa-apa lagi selain rasa penyesalan yang mendalam. Kekayaan yang ia dapatkan telah lenyap bersama jenglot, tetapi ia merasa lega karena akhirnya terbebas dari kutukan. Namun, ketika ia tiba di rumahnya,
Ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja ruang tamu, sebuah peti kecil yang sama persis dengan milik Jenglot sebelumnya. Peti itu terbuka sedikit, dan di dalamnya, ia melihat sepasang mata merah yang menatap langsung ke arahnya. Perjanjian ini tidak pernah benar-benar selesai. Raka, suara berat bergema di dalam rumah. Lampu-lampu di rumah padam seketika, meninggalkan Raka dalam kegelapan yang abadi. Malam itu di rumah Raka, pukul 2.30. Raka berdiri di tengah ruang tamu rumahnya yang besar tetapi kini terasa seperti penjara. Peti Jenglot yang ia lihat sebelumnya masih berada di atas meja. Terbuka sedikit dengan mata merah menyala menatapnya dari dalam. Udara di ruangan menjadi dingin, begitu dingin hingga napasnya membentuk uap putih. Kau tidak bisa kabur dariku, Raka? Suara berat bergema di seluruh rumah, seperti berasal dari dinding itu sendiri. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Perlahan, suara langkah kecil terdengar mendekatinya. Bukan hanya satu langkah, tetapi banyak. Seolah-olah ada lebih dari satu makhluk kecil yang bergerak di dalam rumahnya. Bayangan mulai bermunculan di dinding. Wajah-wajah para korban tumbal yang telah mati menatapnya dengan mata penuh dendam. Mereka berbisik serempak, "Ini semua salahmu, Raka. Kau mengundang kehancuran." Raka berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, dari arah tangga, muncul sosok Jenglot yang berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya lebih besar, rambutnya lebih panjang, dan kukunya lebih tajam. Mata merahnya berkilauan dengan kebencian. Di belakangnya, ada bayangan hitam yang bergerak seperti asap, mengisi seluruh rumah dengan aura kematian. Subuh itu di kamar Raka, pukul 4, Raka melarikan diri ke kamarnya dan mengunci pintu, tetapi suara-suara itu terus mengejarnya. Ia mendengar pintu rumah terbuka dan tertutup sendiri, langkah kaki di lorong, dan bisikan-bisikan yang semakin keras. Di kamar, ia melihat bayangan bergerak di cermin. Sosok Jenglot muncul di belakangnya, tetapi ketika ia berbalik, tidak ada apa-apa di sana. Raka mencoba membaca doa, tetapi setiap kali ia melafalkannya, suaranya terganggu oleh suara tawa menyeramkan. Lampu di kamar tiba-tiba padam, meninggalkan Raka dalam gelap gulita. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri, yang kini bercampur dengan suara napas lain, lebih berat dan dalam, tepat di sebelahnya. Ketika ia menyalakan lampu dengan gemetar, ia melihat wajah Jenglot hanya beberapa inci dari wajahnya. Jenglot tersenyum, menunjukkan deretan gigi kecil yang tajam. "Darahmu cukup untukku malam ini, tapi aku akan kembali," bisiknya sebelum lenyap menjadi asap hitam yang memenuhi kamar. Pagi itu di desa, pukul 7. Pagi harinya, Raka ditemukan oleh seorang tetangga, terduduk di sudut kamarnya dengan tatapan kosong. Tubuhnya penuh luka, dan ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Desas-desus tentang kutukan Jenglot menyebar di desa. Penduduk desa menghindari Raka. Mereka percaya bahwa ia telah membawa kutukan yang akan menghancurkan siapapun yang mendekatinya. Rumah Raka, yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini menjadi tempat angker yang dihindari oleh semua orang. Kisah ini memberikan pesan moral, di mana kisah Raka berakhir dengan tragis, menjadi pelajaran tentang kerakusan dan keserakahan manusia. Pesan moral dari cerita ini adalah, satu, keserakahan membawa kehancuran. Dalam usahanya mencari kekayaan instan, Raka mengorbankan moralitas dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. 2, jangan bermain dengan kekuatan gelap. Perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah berakhir baik. Harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. 3, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa yang tampak seperti solusi cepat bisa membawa dampak yang mengerikan dan tidak terduga.